Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifa Prisma Suci dengan NPM 246100096. Saya dari Program Studi S1 Manajemen kelas C Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai kriteria penilaian investasi guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Kriteria penilaian investasi. Berikut soal yang bakalan saya bahas. Saya bacakan terlebih dahulu. Tahun 2008, PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri, yaitu senilai NPM saya, yaitu 96 miliar. Modal kerjanya yaitu adalah 1 miliar. Umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 15% perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun. Yang pertama adalah 950 juta, kemudian ada 1 miliar 100 juta, selanjutnya ada 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, dan yang terakhir adalah 1 miliar 650 juta. Berapa kas bersih yang diterima pada akhir tahun? Akan ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu adalah mengisi tabel cash flow. Pada tabel cash flow ini banyak sekali kolom-kolom yang harus kita isi, yaitu ada tahun, kemudian ada EIT, kemudian ada penyusutan, proceed, DF 15%, dan juga yang terakhir adalah PV kas bersih. Nah, untuk mengetahui penyusutan, kita perlu mengurangkan investasi dan juga modal kerja, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Untuk investasi sendiri senilai 96 miliar dikurangkan dengan 1 miliar menjadi 95 miliar, dan kemudian 95 miliar tersebut dibagi dengan umur ekonomis yaitu 5 tahun, sehingga penyusutan pada kriteria penilaian investasi ini adalah 19 miliar. Setelah itu kita harus mencari DF 15%, seperti yang sudah ada pada tabel. Kemudian dimasukkan masing-masing ke dalam tabel. Untuk tahunnya mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Dan EIT-nya sesuai dengan yang sudah tertera pada soal, dari 950 juta sampai 1 miliar 650 juta. Penyusutannya kita sesuaikan dengan hasil perhitungan tadi, yaitu 19 miliar. Untuk proceed-nya itu merupakan hasil pengalian dari EIT dan juga penyusutan. Nah, setelah itu untuk mengisi DF-nya 15% kita isi seperti masing-masing perhitungan DF-nya. Dan kemudian untuk mengisi PV kas bersih, kita perlu mengalihkan antara proceed dan juga DF 15%. Dan yang akhirnya akan kita jumlahkan untuk mencari jumlah PV kas bersih. Untuk jumlah PV kas bersihnya yaitu senilai 67 miliar 747.850. Setelah mengetahui jumlah PV kas bersih melalui perhitungan tabel cash flow, selanjutnya kita perlu menghitung payback period atau PP. Pada payback period ini kalian bisa menggunakan dua cara perhitungan. Yang pertama, jika setiap tahunnya sama, maka kalian hanya perlu membagi investasi dengan kas bersih per tahun, kemudian dikali dengan 1 tahun. Namun, jika setiap tahunnya beda, maka kalian harus mengurangkan satu persatu. Investasi dikurang dengan proceed tahun pertama. Jika hasilnya masih positif, maka kalian bisa mengurangkan hingga hasil pengurangan kalian itu tidak bisa dikurang lagi atau hasilnya negatif. Nah, untuk investasi 96 miliar ini bisa kita kurangkan hingga proceed tahun keempat. Dan hasil pengurangan di proceed tahun keempat ini untuk menghitung PP-nya, kita bagi hasil pengurangan terakhir dengan proceed tahun berikutnya, yaitu 15 miliar 300 juta kita bagi dengan 20 miliar 650 juta, kemudian dikalikan dengan 12 bulan. Hasilnya yaitu 8,8 bulan. Kita bulatkan menjadi 9 bulan. Maka PP-nya yaitu 4 tahun 9 bulan. Nah, berdasarkan perhitungan diperoleh PP lebih kecil daripada umur investasi. Maka kesimpulannya untuk payback period ini, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Tahap yang ketiga, kita perlu mengetahui ARR atau Average Rate of Return. Nah, untuk mengetahui ARR ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu rata-rata EAT dan juga rata-rata investasi. Untuk mencari rata-rata EAT, kita perlu
Total EAT kemudian dibagi dengan umur ekonomi seperti yang sudah tertera pada tabel saya, yaitu 6.350.000.000 kita bagi dengan umur ekonomisnya adalah 5 tahun, yaitu menjadi 1.270.000.000. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui rata-rata investasi. Untuk mengetahui rata-rata investasi, kita hanya perlu membagikan investasi dengan dua. Untuk investasi saya yaitu 96 miliar dibagi dengan 2, hasilnya menjadi 48 miliar. Kemudian kita baru bisa mencari ARR-nya, yaitu dengan rata-rata EAT kita bagikan dengan rata-rata investasi, kemudian kita kalikan dengan 100%. Hasil yang sudah saya dapatkan seperti yang sudah tertera pada tabel yaitu 2,60%. Sehingga kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan diperoleh hasil ARR dikali dengan investasi lebih besar dibandingkan dengan modal kerja, maka proyek yang saya hitung ini layak. Next, kita akan mencari NPV dan juga PI. Yang keempat, kita akan menghitung NPV terlebih dahulu atau Net Present Value. Untuk mengetahui NPV ini, kita hanya perlu mengurangkan antara total PV kas bersih dengan PV investasi. PV total kas bersihnya sudah kita ketahui di awal perhitungan tabel cash flow tadi ya teman-teman, yaitu senilai 67.747.850 kita kurangkan dengan investasinya adalah 96 miliar dan menghasilkan minus 28.252.150. Kesimpulan dari NPV ini adalah negatif, sehingga proyek yang saya hitung tidak layak untuk diterima atau ditolak. Selanjutnya, yang kelima adalah PI. PI ini merupakan Profitability Index. Nah, untuk perhitungan PI ini kita juga hanya perlu membagi antara total PV kas bersih dengan PV investasi, sehingga PI yang saya dapatkan adalah 0,705. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan yang diperoleh, yaitu PI lebih kecil daripada 1, sehingga proyek ini ditolak. Finally, kita masuk ke perhitungan yang terakhir, yaitu yang keenam, kita harus mencari Internal Rate of Return atau IRR. Nah, pada IRR ini kita perlu mengetahui perhitungan dua kutub NPV. Yang pertama adalah kutub nilai NPV positif dan yang kedua adalah kutub nilai NPV negatif. Untuk mengetahui dua kutub tersebut, kita menggunakan dua tabel juga dan juga dua DF yang berbeda. Untuk yang kutub nilai positif, di sini saya menggunakan DF-nya 1%. Sehingga menghasilkan perhitungan yang sudah tertera pada tabel. NPV-nya adalah 98.313.150 dikurangi dengan investasi saya 96 miliar, menghasilkan nilai kutub positifnya senilai 2.313.150. Kemudian untuk nilai kutub negatifnya, NPV-nya sudah diketahui dengan perhitungan yang sudah tertera pada tabel, yaitu 76.681.100 kita kurangi dengan investasi saya yaitu 96 miliar, sehingga menghasilkan kutub nilai NPV negatifnya senilai minus 19.318.900. Baiklah, setelah melalui 6 perhitungan, yaitu yang pertama adalah tabel cash flow, yang kedua payback period, yang ketiga IRR, yang keempat adalah NPV, yang kelima PI, dan yang terakhir adalah internal rate of return. Dapat disimpulkan yaitu kriteria penilaian investasi sebagai berikut. Payback period ini menunjukkan proyek layak karena modal kembali dalam 4 tahun 9 bulan dari umur investasi 5 tahun. Namun karena NPV negatif, kemudian PI-nya lebih kecil daripada 1, ARR-nya rendah, dan IRR-nya di bawah tingkat diskonto, maka secara keseluruhan proyek tidak layak untuk dijalankan. Sekian pembahasan mengenai kriteria penilaian investasi. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kalian bisa komen di kolom komentar. Saya Asifah Prisma Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.